Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan contoh soal penilaian akhir semester ganjil mata pelajaran matematika kelas 4, di mana pada video sebelumnya saya telah membahas contoh soal nomor 1 sampai soal nomor 14. Pada video kali ini saya akan melanjutkan mulai soal nomor 15. Namun sebelum itu jangan lupa klik subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk mengupload video-video berikutnya. Langsung kita bahas contoh soal nomor 15. Taksiran hasil dari 7/7/8 ditambah 8/5/6 adalah T. Ini pilihan jawabannya. Pembahasan ada catatannya ya yang perlu kita perhatikan dalam mengerjakan taksiran bentuk pecahan seperti ini. Poin A, jika pembilang dikali 2 hasilnya kurang dari penyebut, maka dibulatkan ke bawah atau menjadi 0. B, jika pembilang dikali 2 hasilnya lebih dari penyebut, maka dibulatkan ke atas atau menjadi 1. Langsung saja kita aplikasikan pada soal ini ya. 7/7/8 ditambah 8/5/6. Ini kita taksir terlebih dahulu ya. 7/7/8. Yang perlu kita perhatikan adalah 7 yang ini ya. Pembilangnya ini kita kalikan 2, hasilnya berapa? 14. Nah, hasilnya ini apakah lebih besar daripada penyebut, yaitu 8? Ya, tentunya lebih besar ya, karena ini 14 sedangkan penyebutnya 8. Karena lebih besar, maka masuk poin B, sehingga dibulatkan ke atas atau menjadi 1, kemudian ditambahkan ke depannya ini, ditambah ke 7. Jadi 1 tambah 7, sehingga ketika dibulatkan menjadi 8. Kemudian 8/5/6 ini kita bulatkan juga ya. Perhatikan 5 ini, 5 kali 2 sama dengan 10. Apakah 10 lebih besar daripada 6? Ya, lebih besar ya, maka masuk pada poin B juga, sehingga ini dibulatkan ke atas menjadi 1 ditambah ke 8, sehingga hasil pembulatannya adalah menjadi 9. Kemudian hasil pembulatannya ini kita masukkan kembali ke sini. 7/7/8 hasilnya 8 ditambah 8/5/9 hasilnya 9, sehingga 8 tambah 9 sama dengan 17. Dari pengerjaan ini maka pilihan jawaban yang benar adalah C. Contoh soal nomor 16. Taksiran hasil dari 21/2/5 dikurangi 10/8/9 adalah T. Ini pilihan jawabannya. Pembahasan. Catatannya sama ya. Kita ambil soal ini, kemudian kita taksir terlebih dahulu. 21/2/5, perhatikan angka 2 yang ini ya, pembilangnya ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Apakah 4 lebih besar daripada 5? Ternyata lebih kecil, maka masuk pada poin A, dibulatkan ke bawah atau menjadi 0, sehingga tidak menambah apa-apa ke depan. Hasil pembulatannya adalah menjadi 21. Berikutnya 10/8/9 kita bulatkan ya. Perhatikan pembilangnya yang 8 ini kita kalikan 2. Jika dikalikan 2 hasilnya 16. Apakah 16 lebih besar daripada 9? Ternyata lebih besar ya, maka masuk pada poin B, dibulatkan ke atas atau menjadi 1, kemudian ditambahkan ke depan. Karena ditambahkan ke depan, maka 10 tambah 1 sama dengan 11, sehingga menjadi 11. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Hasil dari 21/2/5 ini menjadi 21 dikurangi 10/8/9 ini menjadi 11, sehingga 21 dikurangi 11 sama dengan 10. Dari pengerjaan ini maka pilihan jawaban yang benar adalah A. Contoh soal nomor 17. Taksiran hasil dari 12/1/4 kali 5/3/8 adalah T. Ini pilihan jawabannya. Pembahasan, catatannya masih sama. Kita ambil soalnya, kemudian kita taksir dulu ya. 12/1/4, perhatikan pembilangnya 1 ini ya. 1 ini kita kalikan 2 sama dengan 2. Apakah 2 ini lebih besar daripada 4? Tidak ya, ini lebih kecil. K masuk pada poin A, sehingga dibulatkan ke bawah atau menjadi 0 dan tidak menambah apa-apa ke 12, sehingga hasil pembulatannya adalah 12. Kemudian 5/3/8. Ini perhatikan angka 3-nya ini ya. Ini dikalikan 2 hasilnya berapa? 6. Apakah 6 lebih besar daripada 8? Ternyata lebih kecil, maka masuk pada poin A, dibulatkan ke bawah atau menjadi 0, sehingga tidak menambah apa-apa ke 5, sehingga hasil pembulatannya adalah 5. 12/1/4 hasil pembulatannya adalah 12 kali 5/3/8 hasil pembulatannya adalah 5. 12 kali 5 sama dengan 60. Dari pengerjaan ini maka pilihan jawaban yang benar adalah B. Contoh soal nomor 18. Taksiran hasil dari 25/2/7 dibagi 47/8 adalah T. Ini pilihan jawabannya. Pembahasan.
catatannya masih sama. Kita ambil soalnya, kemudian kita taksir terlebih dahulu. 25 2/7. Perhatikan pembilangnya 2 ini ya. Kita kalikan dengan 2. 2 kali 2 4. Apakah 4 lebih besar daripada 7? Ternyata lebih kecil. Maka masuk pada poin A, dibulatkan ke bawah atau menjadi 0 dan tidak menambah apa-apa ke 25. Sehingga hasil pembulatannya adalah tetap 25. Kemudian 4 7/8. Perhatikan angka 7 ini ya. 7 kali 2 sama dengan 14. Apakah 14 lebih besar daripada 8? Ternyata lebih besar. Maka masuk pada poin B, dibulatkan ke atas atau menjadi 1. Nah, ditambahkan ke depan 1 tambah 4, maka pembulatannya menjadi 5. Kemudian kita masukkan pada sini ya. 25 2/7. Hasil pembulatannya adalah 25 dibagi 4 7/8. Hasil pembulatannya adalah 5. Kemudian kita kerjakan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Dari pengerjaan ini, maka pilihan jawaban yang sesuai adalah B. Contoh soal nomor 19. Bilangan kelipatan 7 adalah TTT. Ini pilihan jawabannya. Pembahasan. Ini kita tinggal tambahkan secara berulang ya. 7 ditambah 7 sama dengan 14, ditambah 7 sama dengan 21, ditambah 7 sama dengan 28, dan seterusnya. Ini cara gampangnya ya. Berarti dari pengerjaan ini, pilihan jawaban yang sesuai adalah B. Contoh soal nomor 20. KPK dari 4 dan 12 adalah TTT. Ini pilihan jawabannya. Pembahasan. Kita gunakan metode kelipatan saja ya, karena ini angkanya kecil. Seperti tadi ya, 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. Kemudian yang 12, kita tulis bawahnya, 12. Nah, belum ditambah, sekarang sudah ketemu, ini angka yang sama. Ini niatnya masih ditambah lagi, tapi karena sudah ketemu dengan angka yang sama di sini, maka tidak perlu kita lanjutkan. Sehingga KPK-nya adalah yang ini ya, 12. Maka berdasarkan pengerjaan ini, maka pilihan jawaban yang benar adalah B. Contoh soal nomor 21. Faktor dari 12 adalah TTT. Ini pilihan jawabannya. Pembahasan. Kita gunakan tabel seperti ini ya. Kita tulis 12. Ini caranya, pemfaktoran itu berapa kali berapa hasilnya 12. Kayak gitu ya. Kita mulai dari angka 1. 1 kali berapa hasilnya 12? Kali 12. Berikutnya angka 2. 2 kali berapa hasilnya 12? Kali 6. Kemudian setelah 2, 3. 3 kali berapa hasilnya 12? Yaitu 4. Nah, setelah 4 sudah kembali ke sini, maka tidak perlu kita lanjutkan. Sehingga faktor dari 12 yaitu pakai U ya. Sehingga 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dari pengerjaan ini, pilihan jawaban yang benar adalah A. Contoh soal nomor 22. Faktor prima dari 72 adalah TTT. Ini pilihan jawabannya. Pembahasan. Karena ini meminta faktor prima, maka kita harus tahu bilangan prima itu seperti apa. Ini ya contoh bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat pohon faktor. Di mana pohon faktor ini kita bagi dengan bilangan prima tadi ya, dimulai dari bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Kalau masih bisa dibagi 2, bagi 2 terus. Tidak bisa dibagi 2, baru pindah 3, dan seterusnya ya. Sekarang kita bagi 2 dulu ya. Selama masih bisa 2, dibagi 2. 72 dibagi 2 sama dengan 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, 9 dibagi 2 bisa nggak? Tidak bisa. Maka kita bagi dengan angka 3. Dibagi 3 hasilnya 3. Karena di sini hasil pembagiannya juga sudah merupakan bilangan prima, maka pengerjaan ini selesai. Oleh karena itu, kita perhatikan angka yang saya lingkar ini ya. Ini, dan ini. Dari angka yang saya lingkar ini adalah bilangan prima yang dipakai adalah 2 dan 3. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah A. Contoh soal nomor 23. FEB dari 12 dan 20 adalah TTT. Ini pilihan jawabannya. Pembahasan. Kita buat pohon faktor lagi ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena di sini sudah berbentuk bilangan prima, maka pengerjaan ini selesai. Sekarang kita membuat pohon faktor dari angka 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 5 ini juga bilangan prima, maka selesai. Sekarang faktorisasi prima dari 12 berapa? Perhatikan angka yang saya lingkar ini ya. 2-nya 2, 3-nya 1, maka 12 sama dengan 2 pangkat 2, karena 2-nya 2 kali 3, karena 3-nya cuma 1, maka tidak ada pangkatnya. Kemudian faktorisasi prima dari 20 yaitu, perhatikan angka yang saya lingkari, ini, dan ini. 2-nya 2 kali, 5-nya 1 kali, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 5.
Nah, bagaimana cara menentukan FEB dari 12 dan 20? FEB itu ambil angka yang sama, pangkat terkecil. Perhatikan hasil ini, angka yang sama berapa? 2 ya. 3 ini di sini tidak ada. 5 di sini tidak ada. Maka 3 dan 5 tidak kita ambil. Yang kita ambil adalah 2 saja. Karena pangkatnya sama, maka kita ambil saja salah satu. Andaikan ada yang lebih kecil, maka ambil pangkat yang lebih kecil. Itu FEB. Berarti FEB dari 12 dan 20 adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Dari pengerjaan ini, pilihan jawaban yang benar adalah A. Aisyah mengunjungi perpustakaan 4 hari sekali dan Rino 5 hari sekali. Hari ini mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama. Berapa hari lagi mereka akan mengunjungi perpustakaan kembali secara bersama-sama? Ini pilihan jawabannya. Pembahasan. Soal cerita ini merupakan soal penerapan KPK ya. Maka kita akan mencari KPK dari 4 dan 5. Karena angkanya cuma kecil, maka kita gunakan kelipatan ya. Kita akan mencari kelipatan dari 4. Tinggal 4 kita tulis dulu ya. Kemudian 4 ini kita tambahkan secara berulang. 4 tambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4, 20. 20 ditambah 4, 24. Dan seterusnya. Berikutnya kita akan mencari kelipatan dari 5. 5 ini kita tulis lagi dulu. Kemudian kita tambahkan berulang. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, 25. Kemudian kita perhatikan angka yang sama ya, yaitu di sini berapa? 20. Maka KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Sehingga dari pengerjaan ini, pilihan jawaban yang benar adalah D. Contoh soal nomor 25. Pak Ahmad membagikan 24 buah penghapus dan 36 pensil kepada beberapa anak. Setiap anak mendapat jenis barang yang sama banyak. Jumlah anak paling banyak yang mendapatkan barang tersebut adalah T. Ini pilihan jawabannya. Pembahasan. Mencermati soal ini, maka soal ini merupakan penerapan dari FEB. Maka kita mencari FEB dari 24 dan 36. Kita buat dulu pohon faktor dari 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, karena di sini sudah berbentuk bilangan prima, maka pohon faktor dari 24 selesai. Berikutnya kita akan membuat pohon faktor dari 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 ini kalau dibagi 2 tidak bisa, maka kita ubah menjadi dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Karena di sini sudah berbentuk bilangan prima, maka pohon faktor dari 36 ini selesai. Sekarang kita akan membuat faktorisasi prima dari 24 dan 36. Faktorisasi dari 24 yaitu perhatikan angka yang selingkari, yaitu ini, dan ini. Perhatikan di sini 2-nya 3 kali, 3-nya 1 kali, hingga 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Berikutnya kita akan menentukan faktorisasi prima dari 36. Perhatikan angka yang saya lingkari. Ini, dan ini. Perhatikan di sini 2-nya 2 kali, 3-nya 2 kali, maka faktorisasi prima dari 36 yaitu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang karena kita akan menentukan FEB, maka cari angka yang sama, pangkat terkecil. Nah, di sini sama-sama ada 2, sama-sama ada 3. Tinggal kita ambil pangkat yang terkecil. Hingga FEB dari 24 dan 36 adalah yang angka 2, ini pangkat terkecilnya yaitu 2 pangkat 2. Kita ambil 2 pangkat 2. Kemudian antara 3 dengan 3, pangkat terkecilnya adalah yang 3 atas ini ya. Ini kalau tidak ada pangkat, berarti pangkatnya 1. Sehingga kita ambil yang atas ini ya. Sehingga di sini dikali 3. 2 pangkat 2 ini kita terjemah menjadi 2 kali 2, kemudian kali 3 yang ini ya. Sekarang kita kerjakan 2 kali 2, 4 kali 3 sama dengan 12. Dari pengerjaan ini, pilihan jawaban yang benar adalah C. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe ya, dan tinggalkan komentar yang positif di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.